Tuhan yang terkasih, kita berjumpa kembali dalam program Mesbah Keluarga yang khusus membahas mengenai pendalaman Alkitab. Dan kali ini kita memasuki sesi yang keempat ya, dari 6 sesi. Untuk itu mari kita sama-sama belajar suatu topik yang saya beri judul mengenai pengertian umum tentang perkawinan. Namun seperti biasa sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Terima kasih Tuhan atas penjagaan Tuhan sepanjang hari ini dan sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih juga Tuhan atas semua kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang tidak pernah berakhir. Malam ini kami mau buka hati dan pikiran kami Tuhan, untuk menerima sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Untuk itulah kami mohon pengurapan dan jamahan Tuhan, agar firman yang ditaburkan tumbuh, berkembang dan berbuah di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Mari yang sama-sama siap menerima kebenaran firman Tuhan kita katakan amin. Baik, kita akan memulai pembahasan pada malam hari ini. Mengapa ini saya bahas? Karena ini juga merupakan suatu hal yang penting untuk diketahui oleh umat Kristen. Sebab ada juga yang berpendapat bahwa ya menikah, kalau tidak menikah juga tidak apa-apa ya, malah ribet urusan dengan perkawinan. Hal ini dapat kita lihat sudah terjadi banyak di negara-negara maju ya, misalnya di Amerika, di Singapura, di Swedia, bahkan di Australia dan Hong Kong. Bahkan masih banyak negara yang juga penduduknya melakukan hal-hal yang demikian ya. Lalu mereka lebih senang hidup dalam keduniawian, yaitu misalnya mereka mempunyai pasangan yang tidak menikah ya. Banyak sekali hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang dunia yang bertentangan dengan firman Tuhan. Namun ya, karena semakin banyaknya orang yang melakukannya, maka lama-kelamaan hal itu sudah menjadi hal yang biasa saja ya. Itulah sedikit pembuka dari saya. Kita akan segera membahasnya berdasarkan firman Tuhan. Perkawinan di dalam perjanjian lama sudah pernah kita bahas ya, walaupun tidak ada langsung kata perkawinan, namun tersirat bahwa kehendak Tuhan manusia itu harus menikah dan mempunyai anak, yaitu Kejadian 1 ayat 28, yaitu beranak cuculah, dan ada Kejadian 2 ayat 18, yaitu tidak baik manusia hidup seorang diri. Kemudian kita akan memasuki apa yang dikatakan oleh kitab Perjanjian Baru, atau apa yang dikatakan oleh Yesus mengenai perkawinan. Matius 19 ayat 4 sampai 5. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Yang kelima, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging ya. Jadi dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa suatu perkawinan yang dianggap sah yang berdasarkan Alkitab tentunya adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Di luar itu tidak akan mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Walaupun sekarang yang tadi sudah saya katakan, ada beberapa negara yang memang melegalkan perkawinan yang sejenis, yaitu antara baik laki-laki dengan laki-laki maupun perempuan dengan perempuan. Namun berdasarkan Alkitab, kita sebagai umat Kristen harus menolak dengan keras perkawinan yang sejenis itu ya, karena jelas ini bertentangan dengan Alkitab. Jadi hukum Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu harus menikah, bahkan lebih diperjelas lagi dengan mengatakan bahwa laki-laki dan akan meninggalkan orang tuanya lalu bersatu dengan istrinya menjadi satu daging ya. Sedangkan untuk mereka yang memilih tidak kawin, Yesus juga memberikan pernyataannya ya. Matius 19 ayat 12. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya ya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada juga orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri. Oleh karena kerajaan sorga, siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Jadi Yesus memberikan penjelasan bahwa untuk orang yang menikah itu harus mempunyai 3 alasan. Alasan pertama yaitu mereka tidak dapat kawin karena memang bawaan dari lahir ya, misalnya karena tidak mempunyai organ seks yang lengkap, yang baik, yang
yang bisa berfungsi dengan sempurna, nah itu memang bisa diterima. Kemudian kedua yaitu mereka yang tidak dapat kawin karena dijadikan oleh orang lain, ya. Misalnya yaitu sida-sida, yaitu laki-laki yang dijadikan pengawal untuk selir raja yang dipotong alat kelaminnya, ya. Kemudian yang ketiga yaitu mereka yang tidak mau kawin karena pilihannya sendiri, ya, karena dia ingin mengabdikan hidupnya kepada Tuhan Yesus, ya. Misalnya ya para rasul zaman dahulu, sekarang ya mungkin pastor, para kardinal dan seterusnya, ya. Jadi dengan melihat firman Tuhan ini, maka seseorang itu tidak kawin harus memenuhi salah satu syarat di antara 3 alasan tadi. Di luar itu ya manusia seharusnya harus kawin karena ini adalah perintah Tuhan atau perintah daripada hukum Tuhan, ya. Lebih lengkap lagi kita akan melihat firman Tuhan melalui tulisan Rasul Paulus, ya, yang itu mengenai hubungan suami istri, ya, yang kita lihat di 1 Korintus 7. Kita mulai dari ayat yang pertama, ya. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin, ya. Ayat ini sering sekali ditafsirkan bahwa Paulus tidak menikah, ya, karena ada perkataan tadi yaitu baiklah bagi laki-laki kalau ia tidak menikah. Menurut saya penafsiran tersebut kurang pas atau kurang kuat jika memakai ayat ini, karena kalau ayat ini ditafsirkan secara demikian maka tentu akan terjadi kontradiksi pada ayat dalam Alkitab yang lain, ya. Jadi dengan ayat ini tidak secara tegas menyatakan bahwa Rasul Paulus tidak kawin, hanya dinyatakan bahwa baik bagi laki-laki kalau ia tidak menikah. Ini tentu ada alasannya, nanti kita akan kupas alasannya, ya. Jadi dalam menafsirkan Alkitab kita jangan mengambil sepotong ayat saja, kita harus lihat konteks secara keseluruhan, ya. Ini penting sekali, ya. Kalau kita perhatikan perkataan selanjutnya, yaitu tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku. Apa maksud kalimat tersebut? Ya, kalimat tersebut itu menjelaskan bahwa ada surat yang dikirim dari jemaat di Korintus kepada Rasul Paulus yang pada pokoknya adalah mengenai keadaan di Korintus saat itu. Ya, untuk lebih jelasnya mungkin jemaat Tuhan dapat juga membaca di 1 Korintus 5, dosa dalam jemaat, ya, karena kalau saya kupas nanti durasi akan terlalu panjang, ya. Yang pertama yaitu para jemaat yang di Korintus itu menceritakan mengenai keadaan ekonomi yang sedang susah, ya. Dengan keadaan yang sulit untuk mencari nafkah, tentu Rasul Paulus harus mempertimbangkan berbagai hal yang akan terjadi, tidak hanya pada saat itu tetapi juga pada masa yang akan datang. Inilah pelajaran yang sangat berharga buat kita semua dalam hal menafsirkan firman Tuhan. Artinya kalau keadaan memang tidak memungkinkan kita tidak usah memaksakan daripada kebenaran firman Tuhan, ya, untuk sementara waktu tentunya, ya. Tidak boleh hanya berdasarkan ayat di dalam Alkitab kemudian kita membuat manusia hidupnya menjadi lebih susah. Allah tidak mengendaki hal-hal yang demikian. Allah kita adalah Allah yang sangat amat baik dan memperhatikan kehidupan kita. Nanti di ayat-ayat lain berikutnya juga akan kita lihat bagaimana pendapat firman Tuhan mengenai hal tersebut, ya. Jadi Rasul Paulus melihat bahwa dengan ekonomi yang susah itu sebaiknya laki-laki tidak kawin terlebih dahulu. Mengapa laki-laki? Karena seperti kita ketahui, suka atau tidak suka di dalam kekristenan itu jelas bersifat patriarkistik. Artinya ya pihak laki-laki yang lebih menentukan, ya. Dengan demikian kalau laki-laki tidak kawin, itu berarti juga perempuan tidak akan menikah atau tidak akan kawin. Ya, tadi sudah dijelaskan pengajaran tentang perkawinan oleh Yesus bahwa yang diakui adalah perkawinan dua jenis manusia. Rasul Paulus melihat bahwa dengan keadaan ekonomi yang sulit, lebih baik hidup sendiri terlebih dahulu. Karena kalau dipaksakan kawin dan mereka akhirnya punya anak, tentu kebutuhan rumah tangga mereka pun akan menjadi bertambah besar.
dan inilah yang harus dihindari oleh jemaat Kristen pada waktu itu, karena jangan sampai nanti perkawinan mereka akhirnya menjadi beban dan ujung-ujungnya akhirnya berpisah atau bercerai, ya, sehingga ini justru akan menimbulkan masalah yang lebih kompleks lagi, ya. Kemudian kedua itu banyaknya percabulan atau perzinahan. Karena ekonomi yang susah, maka banyak orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, ya. Salah satunya adalah yaitu dengan cara menjual tubuhnya, yaitu berzina, ya. Rasul Paulus tidak ingin ada keluarga Kristen yang mengalami masalah seperti itu. Misalnya karena tidak ada uang, lalu maka pihak suami atau istri akhirnya menjual tubuh mereka untuk mendapatkan uang demi kelangsungan hidup mereka, ya. Pada ayat selanjutnya ini kita akan lihat betapa besar perhatian daripada Rasul Paulus terhadap perasaan atau pesan moral ini, ya. Kemudian kita lihat yang kedua, yaitu ada kata mengingat bahaya percabulan. Baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Jadi Rasul Paulus mengingatkan bahwa untuk laki-laki maupun perempuan yang tidak bisa mengontrol dirinya dari kebutuhan seks, maka baiklah mereka kawin, ya, daripada hidup lajang tapi penuh dengan percabulan atau perzinahan, ya. Mungkin dapat kita bayangkan keadaan pada saat itu, ya, di mana kebebasan seks sudah terjadi di mana-mana, ya, baik yang diperjualbelikan maupun hanya untuk kesenangan belaka yang terjadi di Korintus pada saat itu, ya. Sehingga Rasul Paulus mengingatkan hal tersebut agar kaum Kristiani jangan ikut-ikutan terbawa oleh arus yang menyesatkan itu, ya. Kemudian yang ketiga, hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istri, demikian pula istri terhadap suami, ya. Jadi setelah menikah maka suami istri itu harus memenuhi kewajiban atau kebutuhan seks dari pasangannya sehingga tidak terjadi perzinahan. Dengan demikian mereka maka dapat hidup dengan kudus, menjauhi hal-hal yang berdosa. Kemudian kita lihat juga pada ayat keempat, yaitu istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi istrinya, ya. Dikatakan suami istri itu tidak berhak lagi atas tubuh sendiri. Artinya apa? Artinya karena ini masih berhubungan dengan persetubuhan, maka dapat diartikan bahwa suami atau istri itu harus saling memenuhi kebutuhan seksnya, ya. Misalnya ketika salah satu pasangan menghendakinya, maka pasangan yang lain itu berkewajiban untuk melayaninya, ya. Walaupun mungkin pada saat itu pasangan yang lain tidak sedang berada dalam kondisi bergairah, ya. Atau dapat juga ditafsirkan bahwa dengan tidak berkuasanya tubuh mereka masing-masing, maka mereka sudah tidak boleh lagi menyeleweng atau berzina. Mereka harus saling setia pada pasangannya masing-masing, ya. Penafsiran lain dapat juga ditafsirkan bahwa pasangan tersebut harus berani berkorban demi pasangan atau rumah tangganya. Misalnya dalam keadaan sulit seperti itu, jika seorang suami ataupun istri diminta untuk berhemat, maka pasangan lainnya harus menurutinya berhemat dalam urusan jasmani, ya. Kemudian ayat kelima, janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertaraf, ya. Untuk pasangan yang mengalami problema rumah tangga, maka atas persetujuan kedua belah pihak, maka untuk sementara diperbolehkan untuk berpisah dengan tujuan untuk berdoa, untuk tujuan untuk memikirkan, melakukan introspeksi terhadap dirinya masing-masing, dan untuk memecahkan masalah di dalam problema rumah tangga tersebut, ya.
namun hal ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati, karena seringkali pasangan yang berpisah ini justru tidak mempergunakan hal-hal yang tadi saya sebutkan, tetapi malahan dipakai untuk kesempatan berbuat dosa, berbuat menyeleweng, berselingkuh. Nah, ini yang tidak boleh, ya. Atau bisa juga ditafsirkan untuk pekerjaan. Misalnya ada salah satu pasangan yang ditugaskan di luar kota, ya, maka hendaklah itu tidak boleh berlangsung lama. Kalau itu misalnya seminggu 2 minggu mungkin masih dapat diterima, tetapi kalau misalnya berbulan-bulan, 6 bulan, setahun, 2 tahun dan seterusnya, tentu ini tidak boleh, ya. Karena apa? Karena pasangan ini rentan sekali terhadap godaan iblis, ya. Pasangan ini harus hati-hati, karena dengan perpisahan itu iblis akan menggodai mereka. Artinya kemungkinan besar mereka akan jatuh ke dalam dosa, karena mereka tidak akan tahan bertarak, ya. Apa artinya bertarak? Bertarak artinya menahan hawa nafsu, ya. Jadi untuk pasangan Kristen, janganlah suami istri itu hidup saling berjauhan. Janganlah kita hanya berpikir bahwa kebutuhan jasmani, kebutuhan keluarga itu sangat penting, sehingga mengesampingkan kebutuhan rohani, ya. Kebutuhan rohani tidak hanya seks, misalnya juga kasih sayang, perhatian, komunikasi, dan seterusnya, ya. Kemudian kita lihat pada ayat ke-6. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Jadi berpisah untuk sementara itu bukan merupakan suatu perintah, tetapi merupakan suatu anjuran, karena dikatakan tadi adalah kelonggaran, ya. Ya, memang menurut saya memang inilah ayat yang memang kurang tegas di dalam Alkitab, ya, karena sepanjang pengetahuan saya tidak pernah ada ayat yang berkata seperti ini atau tertulis seperti ini, ya. Ya, kalau saya salah mungkin bisa saya dikoreksi, ya, karena biasanya di dalam Alkitab itu merupakan perintah, baik itu perintah untuk dilaksanakan atau perintah untuk yang berupa larangan, ya. Dengan mengatakan bahwa sebagai kelonggaran dan bukan perintah, maka ini dapat diartikan boleh dilakukan, boleh juga tidak dilakukan. Mengapa hal terjadi seperti ini? Karena dalam ayat ke-5 tadi Rasul Paulus telah berbicara mengenai hubungan yang jauh, ya. Namun kenyataannya Rasul Paulus sendiri juga mengalaminya. Kalau dikatakan perintah itu berarti Rasul Paulus tidak dapat menjalankannya, karena ini bukan atas kemauan dia sendiri. Mungkin bisa ditafsirkan istrinya yang melakukan perpisahan atau tinggal dalam jarak jauh, sehingga Rasul Paulus tidak berdaya. Itulah sebabnya dikatakan sebagai suatu kelonggaran, ya. Lalu bukankah ini juga adalah firman Tuhan? Ya, ini adalah firman Tuhan. Namun Tuhan juga bisa mengerti mengenai perasaan atau kondisi daripada Paulus. Bahkan mungkin juga Tuhan ingin memberikan penjelasan mengenai keadaan yang tidak simpel di dalam kehidupan nyata, ya. Ternyata persoalannya kalau kita lihat di dalam kehidupan kita itu memang kompleks. Kalau kita membaca Alkitab, membaca ayat dalam Alkitab, kelihatannya sangat simpel, sangat sederhana. Tetapi ketika kita bisa mau mempraktekannya, itu banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan hal tersebut. Untuk itulah jemaat Tuhan yang terkasih, di dalam menjalankan firman Tuhan, ada yang memang harus meminta hikmat dari Tuhan, ya. Pemberitaan firman Tuhan telah disampaikan yaitu di ayat 5, namun pelaksanaannya dinyatakan dalam ayat 6. Artinya tidak semua firman Tuhan itu harus dilakukan secara kaku atau letterlock, ya. Tetapi juga banyak faktor yang harus dipertimbangkan, terutama mengenai faktor-faktor eksternal yang mana memang di luar daripada kemampuan kita. Jadi tidak boleh kita berbuat sesuatu untuk menjadikan suatu halangan agar firman Tuhan itu dapat diabaikan. Ya, sama seperti halnya dengan yang tadi saya contohkan di dalam perkawinan. Kalau dalam keadaan biasa, dalam keadaan normal, maka setiap manusia, setiap umat Kristen itu harus menikah kecuali ada 3 alasan tadi. Tetapi apabila ada suatu kondisi, katakanlah seperti kondisi di Korintus, di mana ekonominya tidak baik, di mana orang mencari duit susah, maka ada baiknya umat
Kristen yang tinggal pada waktu itu di Korintus untuk menahan diri terlebih dahulu untuk sementara waktu, menunggu sampai keadaannya menjadi baik. Ya, ini maksud saya menunda, ya, mengabaikan bukan berarti tidak menjalankan. Kita menjalankan firman Tuhan harus dengan hikmah, ya. Jangan sampai ketika kita menjalankan firman Tuhan malah timbul banyak problema yang justru mengganggu kehidupan kita. Akhirnya kita percuma saja menjalankan firman Tuhan tersebut, ya. Kemudian yang ketujuh, namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Ya, jadi ayat ini juga sering ditafsirkan bahwa Rasul Paulus tidak menikah. Namun lagi-lagi saya tegaskan bahwa kita sudah banyak belajar yang membahas mengenai ayat di dalam Alkitab yang menyatakan Rasul Paulus itu menikah. Bahkan untuk 1 Korintus 9 ayat 5 itu sangat jelas atau terang benderang dengan kalimat, tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen, ya. Jadi sekali lagi seperti aku ditafsirkan memang keadaan Rasul Paulus pada waktu itu, yaitu ketika dia sedang hidup sendiri, ketika dia sedang hidup berjauhan dengan istrinya, ya, sehingga dapat dikatakan ya pada waktu itu kembali lagi dia seorang diri. Jadi hidup sendiri bukan berarti tidak kawin atau harus lajang misalnya, ya. Dalam hal ini ya kalau itu merupakan panggilan seperti saya sudah jelaskan tadi, tentu saja boleh, ya. Rasul Paulus menganggap hidup sendiri sekarang merupakan suatu panggilan, ya. Sedangkan bagi orang lain belum tentu menerima panggilan yang sama, ya. Dalam kehidupan nyata kita juga dapat melihat bahwa panggilan orang-orang itu bisa berbeda-beda, ya, dalam ruang lingkup yang kecil saja, misalnya dalam pelayanan, ya, sebagai pelayan Tuhan itu pun masih dibagi-bagi. Misalnya ada yang memang diberikan karunia di bidang menyanyi, di bidang pelayanan misalnya sosial, mengunjungi orang-orang sakit, ada yang mungkin ya di bidang khotbah, ada juga mungkin di bidang tuayan jiwa dan seterusnya, ya. Jadilah makanya itu Rasul Paulus mengatakan karunia yang khas, ya. Kemudian 8, tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Ini memang termasuk dalam hubungannya dengan keadaan di Korintus, karena ini berhubungan ayat-ayatnya terus, ya. Kata orang-orang yang tidak kawin itu tidak bisa langsung diartikan adalah seorang lajang atau orang-orang yang memang tidak memilih tidak kawin, ya. Tetapi juga bisa diartikan adalah orang yang sudah berpisah atau bercerai, ya. Tetapi tidak atau belum kawin lagi pada saat itu. Jadi memang posisi saat itu Rasul adalah seorang diri, tidak mempunyai pasangan, ya. Di dalam terjemahan King James Version itu ditulis dengan kata unmarried, ya, dengan memakai ed di belakangnya, maka itu berarti orang itu sudah pernah melakukan marrying, ya, melakukan perkawinan. Namun sekarang posisinya sendiri atau belum menikah lagi, makanya dikasih unmarried, ya. Kalau lajang itu biasa dipakai kata single, ya. Hal yang kurang sepadan adalah kalau orang-orang yang tidak kawin itu diartikan lajang, maka seharusnya untuk janda-janda lebih tepatnya dipakai kata gadis-gadis, atau kalau mau juga dipakai untuk kata-kata itu janda-janda, pandangannya harus dipakai kata duda, ya, sehingga lebih cocok, ya. Mengapa hal itu dapat terjadi? Karena memang sekali lagi pada saat itu posisi atau kondisi Rasul Paulus dalam keadaan kesendiriannya. Namun posisi seperti itu sekali lagi jangan diartikan dia hidup tidak kawin, ya. Kemudian yang ke-9, tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu, ya. Jadi lagi-lagi Rasul Paulus mengingatkan akan bahaya adanya perzinahan.
Sehingga Rasul Paulus mengatakan bahwa bagi mereka yang tidak dapat menguasai diri atau mengendalikan kebutuhan seksnya, maka lebih baik mereka kawin daripada hangus atau berdosa karena melakukan perzinahan, ya. Manusia memang lebih lemah bila dibandingkan dengan kekuatan iblis, sehingga manusia itu bisa jatuh ke dalam dosa. Sebab iblis memang hanya terdiri roh, sedangkan manusia terdiri daripada roh dan daging. Dan seringkali kita tahu daging itu lemah, ya. Demikianlah pembahasan firman Tuhan, dan kita akan berjumpa kembali dalam program yang sama dan waktu yang sama dengan tema lanjutan, yaitu mengenai apakah Paulus bercerai, ya. Memang agak sensitif, ya, judulnya. Namun saya minta untuk jemaat Tuhan untuk tidak memberi komentar berlebihan sebelum mendengarkan secara utuh seluruh video yang saya buat 6 sesi ini, ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan sebelum kita mengakhirinya, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan kalau pada malam hari ini kami boleh mendapatkan pengetahuan tentang seputar perkawinan. Biarlah Tuhan Roh Kudus terus memberikan hikmat untuk kami semua, supaya kami dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin.